Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Oktober. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Berkat Tuhan menyertai saudara dan saya, penyertaan Tuhan. Dan saya percaya perlindungan Tuhan juga menyertai kita semua. Nah Bapak Ibu sekalian, bulan lalu, bulan September kita memasuki tahun baru Yahudi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam tahun 5781 atau yang dikenal dengan tahun P Alef. Bapak-Ibu sekalian, P itu angka 80, itu berbicara tentang mulut, dan Alef itu angka 1, berbicara tentang Tuhan. Dan hari-hari ini mulut kita harus sepakat dengan Tuhan. Apa yang kita perkatakan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini biar kita terus memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan atas kita. Sebab itu hari ini mari kita bersama-sama untuk kita memperkatakan tentang Pentakosta ketiga. Mari kita katakan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan itu dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang di ibadah online MTH Harino Square. Mari sama-sama Bapak Ibu di rumah kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan selalu baik. Amin. Serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk. Mari bersuka cita, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sky
Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus. Hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ora basyanda ya takarala. Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat. Mari angkat kedua tangan kita, nyatakan karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia,
Yesus, karyamu sempurna dalam hidup kami, yang menyembuhkan kami, memulihkan kami. Tiada seperti-Mu, Engkau Allah yang sanggup menjamah kehidupan kami selamanya. Tuhan, kami mau bersyukur sebab Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa umat-Mu. Mari bawa hati kita sama-sama menyembah Tuhan. Engkau ajaib, Allah yang setia. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sebab-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Dengan segenap hati nyatakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu. Apapun keadaan kami mau katakan Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah lupakan kami ya Tuhan. Kemanapun kami berlari, Tuhan di belakang, bahkan di depan kami membimbing kami. Sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat samamu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan bersamamu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Hanya Engkau kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Beri kemuliaan Tuhan, haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan, Kau menjadikan hati kami seperti hati yang murni ya Tuhan. Mengubahkan paradigma kami. Biarlah hidup kami senantiasa bersyukur dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati kami. Tidak pernah kami melihat sedetik pun Tuhan melupakan kami. Bahkan tidak pernah Tuhan melupakan dan meninggalkan kami.
Biarlah ya Tuhan, hari-hari ini kami terus mendekat kepada Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara pada setiap kami. Kami rindu mendengarkan apa isi hati Tuhan dan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Kita sudah masuk bulan Oktober dan sampai hari ini kita belum bisa beribadah bersama-sama. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir hingga bulan Oktober ini. Bapak Ibu sekalian, ini suatu panggilan bagi kita untuk lebih lagi berdoa bagi bangsa kita. Berdoa bagi kota kita, untuk bangsa kita, kota kita mengalami pemulihan dari pandemi yang sedang terjadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mendoakan bangsa kita ini. Supaya semuanya boleh semakin dipulihkan. Kalau kita dengar berita-berita di luar sana, bahwa setelah pandemi ini, setelah bulan-bulan ke depan ini, bangsa kita juga akan masuk dalam kondisi krisis di keuangan dan lain sebagainya. Tapi biarlah kita mau berdoa terus bagi negeri kita. Jangan pernah berhenti untuk kita berdoa bagi negeri kita. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kondisi pandemi ini memang membuat kita mengalami banyak kesulitan, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma masalah social distancing yang membuat kita tidak dapat bekerja, membuat kita bekerja dari rumah, membuat anak-anak kita belajar dari rumah, tidak bisa bersekolah, membuat kita tidak dapat beribadah bersama-sama, membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan leluasa seperti yang dahulu. Tapi banyak hal yang hari-hari ini juga kita alami sebagai akibat dari pandemi yang terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika hari-hari seperti ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang bertanya-tanya. Bahkan banyak orang percaya yang bertanya-tanya. Mengapa ini terjadi kepada hidupku? Mengapa masalah-masalah yang berat, persoalan-persoalan, bahkan penderitaan yang mungkin dialami hari-hari ini bisa terjadi dalam kehidupan. Bahkan banyak orang percaya, Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Tuhan, saya sudah berkorban dari Engkau. Tuhan, saya sudah mengikut Engkau. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah di hari-hari ini kita alamin? Kenapa Tuhan tidak menghindarkan kami dari permasalahan-permasalahan? Kenapa Tuhan tidak alihkan atau tidak membuat kami terhindar dari permasalahan-permasalahan? Nah Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bekerja untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, kesusahan apapun yang kita alami, Tuhan ada di sana. Artinya apa? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan membawa kita, Tuhan merindukan seperti seorang Bapa yang baik. Dia ingin membawa kita untuk mengalami kemenangan,
untuk mengalami keberhasilan, untuk mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab dalam firman Tuhan, khususnya hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, maka kita dapati bahwa kehidupan Rasul Paulus tidak terlepas dari permasalahan. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu membaca kisah para rasul, membaca kisah-kisah dari Rasul Paulus, maka kita akan dapati bagaimana kehidupannya dalam dia mengiring Kristus, dalam dia melayani Tuhan. Dia mengalami pergumulan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami penganiayaan, bahkan dia mengalami penderitaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya akan baca sedikit dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-29. Dikatakan demikian, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, aku lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, aku bekerja berat, tiap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Bapak Ibu sekalian, itu diceritakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bagaimana kehidupan dia yang mengalami penderitaan dalam pelayanannya, penderitaan dalam apa yang dialaminya sehari-hari dalam dia mengiring Kristus, Bapak Ibu sekalian. Seorang Rasul Paulus yang kehidupannya, Bapak Ibu sekalian, seringkali harus masuk penjara. Seringkali harus dikatakan di sini, seringkali harus dilempari dengan batu. Diancam oleh bahaya. Bapak Ibu sekalian, kehidupannya yang penuh dengan penderitaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita baca tadi adalah surat Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus bagaimana kehidupannya dipenuhi dengan penderitaan, dipenuhi dengan permasalahan. Ketika dia mengalami siksaan, ketika dia mengalami penjara, ketika dia mengalami kapal karam. Bapak Ibu sekalian, kehidupannya tidak bisa dikatakan bahwa dia hidup selalu terhindar dari permasalahan. Namun yang dialami banyak penderitaan. Namun yang luar biasa yang hari ini mau kita pelajari dari seorang Rasul Paulus. Kita akan buka dari Roma 5 ayat 3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayat 3, 4, dan 5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, suatu statement Rasul Paulus yang luar biasa di sini dikatakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Ketika saya belajar akan firman ini, ketika saya baca firman ini, dalam terjemahan lain, Bapak Ibu sekalian, saya baca dalam ayat ini dikatakan Rasul Paulus bergembira dalam kesengsaraan. Bapak Ibu sekalian, dia bersuka cita karena dia boleh mengalami kesengsaraan ini. Bapak Ibu sekalian, itu suatu kontradiksi. Bapak Ibu sekalian, bagi banyak orang penderitaan, kesengsaraan, permasalahan, pergumulan menjadikan mereka menjadi sedih, menjadi putus asa, menjadi kekecewaan, menjadi mungkin menyerah dengan keadaan. Tetapi Rasul Paulus di sini dikatakan dia mengalami penderitaan dan dia mengalami penderitaan dan dia bermegah. Bahkan dikatakan dia bersuka cita, dia bergembira karenanya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada sudut pandang yang berbeda yang dimiliki Rasul Paulus yang harus kita miliki dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi pergumulan. Ketika kita memandang dengan cara Rasul Paulus, maka kita akan menghadapi pergumulan itu dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara pandang Rasul Paulus sehingga dia memiliki pandangan di mana permasalahan atau penderitaan menjadi suatu kegembiraan bagi dia. Sesuatu yang dia bermegah dalam kesengsaraan itu. Yang pertama, yaitu Rasul Paulus melihat bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dalam ayat yang ketiga B dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu sekalian, ketekunan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan, yaitu usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk bertahan, untuk mengambil langkah selanjutnya dan tidak berhenti. Bapak Ibu sekalian, dari pengertian ini kita dapati bahwa pengertian ketekunan adalah usaha yang terus-menerus, yang kontinu, yang tidak berhenti-berhenti untuk membawa kita keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus dalam nats ini tidak ingin mengatakan bahwa penderitaan dengan otomatis akan menerima ketekunan. Tetapi ada sebuah kunci yang kita akan dapat dari ayat pertama dan kedua, yaitu demikian. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa kunci kita untuk menerima kasih karunia itu, kunci kita untuk mengalami berkat itu, untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan itu, adalah oleh iman. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperoleh hasil yang Tuhan janjikan atas kita, dari penderitaan kepada suatu ketekunan, maka kita harus memiliki iman. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan,
Ketika kita menangkap isi hati Tuhan, kita mendengarkan janji Tuhan, maka timbul iman, timbul pengertian yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Timbul hati kita menerima akan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan itu yang kita jalankan secara terus menerus dengan ketekunan. Bapak Ibu sekalian. Dan itu akan menghasilkan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Sebuah kesaksian akan sampaikan untuk menjelaskan ini lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Beberapa saat yang lalu dalam keluarga kami ketika masuk dalam pandemi, kami harus bekerja di rumah. Saya, istri saya bekerja di rumah, kita dalam ketakutan. Kita dalam pergumulan, permasalahan. Kita nggak bisa bekerja di kantor, kita nggak bisa keluar. Kita semua ngalamin itu Bapak Ibu sekalian. Pada bulan Maret dan awal-awal pandemi ini. Kita mengalami permasalahan yang berat di sana. Bapak Ibu sekalian, istri saya bekerja sebagai marketing Bapak Ibu sekalian. Dan jujur pada masa itu, kita dalam kondisi masalah, dia tidak bisa berjualan juga karena tidak bisa ke kantor, tidak bisa bekerja di kantor. Selama beberapa bulan dia tidak bisa berjualan, tidak bisa melakukan kegiatan marketingnya. Dia cuma hanya melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, mungkin melalui buat report dan lain sebagainya. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, saya ke rumah orang tua saya. Kita share dengan mereka. Dan dikatakan, dan orang tua saya berkata, yuk kita doakan. Kemudian kita berbuat doa bersama-sama, orang tua saya, ibu saya mendoakan kami berdua. Dan ketika selesai, orang tua saya katakan, Don, Widya, kalian harus perkatakan firman. Perkatakan bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan membukakan kesempatan-kesempatan yang baru. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat dari sabang lautan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kami mendengar itu, setelah kami berdoa, kami melakukannya Bapak Ibu sekalian. Kami melakukannya. Setiap pagi ketika kami berdoa, kita perkataan Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberkati keluarga kami. Pintu-pintu yang ditutup akan dibukakan. Berkat dari sebang lautan akan dibukakan di dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Beberapa bulan kemudian Tuhan berkati keluarga kami. Pintu-pintu yang tadinya tertutup itu mulai dibuka. Ketika suatu saat istri saya sedang email kepada customernya, tiba-tiba customer itu membalas, kamu bisa sediakan ini. Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat itu Tuhan bukakan kepada istri saya PO yang baru. Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan itu, ketika kita melihat itu ke belakang, Tuhan luar biasa. Tuhan bisa membuat mujizat di tengah-tengah kondisi krisis sekalipun. Tapi kita harus mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita harus melakukan dengan konsisten. Dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu sekalian, hingga hari ini istri saya diberkati dengan luar biasa. Pembelian tidak berhenti. Bahkan dari seberang-seberang, dari luar negeri. Dari bangsa-bangsa. Itu email terus masuk Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus melihat bahwa ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dalam ayat yang keempat A dikatakan demikian, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji berarti, Bapak Ibu sekalian, sudah terbukti kebaikannya, sudah terbukti kekuatannya. Suatu karakter yang kuat dan sudah teruji Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang kehidupan kita yang menghasilkan buah. Ini berbicara juga tentang kehidupan kita yang tahan uji. Kehidupan kita yang teruji. Kehidupan kita yang mengalami kedewasaan rohani. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebuah kunci untuk kita meraih semua ini, yaitu dengan iman. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika ada iman itu, kita melangkah, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita mulai bertekun dengan melakukan kehendak Tuhan itu. Dan terus menerus kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita terus tumbuhkan iman kita. Kita terus melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan terus ketika kita lakukan itu terus menerus, maka akan timbul suatu karakter yang kuat. Atau suatu karakter yang teruji, Bapak Ibu sekalian. Atau dengan kata lain adalah pengalaman kita ketika kita bertekun di dalam iman akan menjadikan kita dewasa rohani, akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang teruji, orang-orang yang mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam Alkitab, seorang tokoh Alkitab, Daud. Kita baca nanti sendiri Bapak Ibu sekalian dalam 1 Samuel 17 ayat 34 ayat 37. Daud adalah orang yang mengalami sengsara Bapak Ibu sekalian. Dia tidak berada dalam rumah keluarganya. Kakak-kakaknya ada dalam rumahnya bersama dengan orang tuanya, ayahnya. Tetapi Daud berada di luar rumah itu. Dia harus menjadi gembala Bapak Ibu sekalian di rumah, di padang belantara Bapak Ibu sekalian. Namun apa yang terjadi ketika Daud ada di padang belantara? Dikatakan dalam ayat yang 34 sampai 35 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba Allah ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Bapak Ibu sekalian, ketika dia di padang belantara, Tuhan sedang membuat Daud memiliki pengalaman, memiliki ketekunan. Tuhan sedang membentuk dia, mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pahlawan yang akan mengalahkan Goliat. Bahkan lebih lagi Daud sedang Tuhan buat persiapkan untuk menjadi seorang raja di Israel. Ketika penderitaan itu terjadi, ini adalah cara Tuhan untuk menjadikan setiap kita orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang dewasa dan siap untuk menerima berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang ketiga, dikatakan bahwa Rasul Paulus melihat bahwa tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan di ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Menginginkan adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita inginkan, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau. Sedangkan pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang hendak Allah lakukan.
Pengharapan berkaitan dengan apa yang Allah kehendaki dan akan dilakukan oleh Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pengharapan adalah cara hidup, cara kita memandang kepada apa yang Tuhan ingin Tuhan lakukan bagi seseorang, bagi kita. Dan saya percaya kerinduan Tuhan atas kita adalah suatu kerinduan yang luar biasa. Adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Adalah suatu kebaikan bagi kita semua. Ayat 5 dikatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Bapak-Ibu sekalian, ada dua hal. Kasih Allah kepada kita dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Itu menjadikan suatu jaminan dalam hidup kita untuk rancangan Tuhan tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Apa yang menjadi harapan Tuhan atas hidup kita hari-hari ini? Mungkin hidup kita masih banyak kekurangan, tetapi Tuhan mengharapkan kita menjadi seperti yang Dia mau. Menjadi serupa dengan gambarnya. Terus menerus diubahkan. Sebab itu Bapak-Ibu sekalian, kalau hari-hari ini pergumulan, permasalahan kita hadapi, itu artinya Tuhan sedang menjadikan kita semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang membentuk kita supaya kita menjadi seorang yang tekun oleh iman. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sampai kita melewati menjadi seorang yang tahan uji. Mengalami kedewasaan dalam kerohanian kita. Dan sampai kita menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu Bapak-Ibu sekalian, ketika kita ada dalam masa pandemi, dalam masa kesukaran, cari kehendak Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau dalam saudara dan saya. Senantiasa punya hubungan kontak dengan Tuhan. Senantiasa duduk diam untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Senantiasa memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Senantiasa memberikan waktu untuk Tuhan mengajar kita. Untuk Tuhan berbicara kepada kita dalam kehidupan kita. Banyak ambil waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sampai dinyatakan kehendaknya. Dan kita mau mengerjakan itu. Sampai kita terus diubahkan. Sampai kita menjadi tahan uji. Sampai kita menggenapkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri untuk mengingat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Korban Tuhan di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Melalui perjamuan kudus ini, Tuhan ingin memberkati kita semua. Tuhan ingin kita semua menerima anugerah kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Sebab itu saudara sekalian, mari kita masuk perjamuan kudus ini dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang luar biasa Engkau jadikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk segala yang boleh kami alami. Kami boleh ambil bagian hari ini dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini sebelum kami menerima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu itu Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami Tuhan layak menerima perjamuan kudus ini. Sehingga Engkau dapat memberkati kami melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah menguduskan kami. Darah Yesus telah melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan kemurnian hati, dengan kesucian hati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Terima kasih buat darahmu dan tubuhmu yang terpecah bagi kami. Terima kasih. Uralabaya shikata karalabaya ralabaya. Huria bayata karalabayata karalabaya ralabaya. Hurata kabaya shikaralabayata karalala. Kami telah menerima roti dan anggur Tuhan, tubuhmu dan darahmu atas kami. Biar itu Tuhan, hari ini kami percaya kuasa-Mu dialirkan atas kami. Kuasa-Mu dialirkan atas kami. Kekuatan yang baru, roh yang baru tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, melakukan kehendak-Mu dengan ketekunan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urabayata karalabaya shikaralabayata karalabaya shikaralaba. Urabayata, curahkan roh-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu atas umat-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, curahkan roh-Mu. Curahkan roh-Mu. Hurabayata karalaba, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kasih-Mu hingga hari ini kami terus rasakan. Kasih-Mu hingga hari ini terus tercurah bagi kami. Kami bersyukur buat kebaikan, buat kemurahan, buat kasih setia Tuhan atas hidup kami. Kami percaya hari ini kami telah diberkati. Kami percaya hari ini Engkau telah melawat kami semua. Kami percaya Engkau telah menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan berpisah saat ini. Kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.